bikin otak rusak, bikin kamu bodoh, atau bahkan sampai gila. Itu mitos paling menyesatkan yang sering banget gue dengar dari remaja yang ketakutan karena masturbasi. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Nguping Medis. Semoga Bapak Ibu sehat terus ya. Amin. Sapa saya di komentar yuk, tulis asal, usia, dan keluhan Bapak Ibu saat ini. Jangan lupa klik subscribe agar tidak ketinggalan info medis terbaru. Gue Dr. Wani. Saya sering banget dengar pertanyaan itu. Kebanyakan panik. Dok, apakah onani itu merusak otak saya? Nanti saya jadi susah belajar, gampang lupa, atau bahkan hilang akal. Jujur, ini kekhawatiran yang gak masuk akal. Tapi karena saking santernya di media sosial atau obrolan nongkrong, jadinya dianggap benar. Konon, katanya tiap kali kamu melakukan masturbasi, ada zat kimia tertentu di otak yang terkuras habis, saraf-sarafnya rusak, bahkan sampai otak mengecil. Dan mitos ini gampang banget dipercaya, terutama oleh kamu yang lagi di masa pertumbuhan, yang lagi rentan sama informasi yang gak akurat. Kebayangkan gimana resahnya kamu kalau terus-terusan dengar hal semacam ini. Padahal, secara medis masturbasi itu adalah aktivitas normal yang melibatkan pusat kesenangan di otak, melepaskan endorfin yang bikin rileks, bukan malah merusak atau menguras apapun sampai bikin kamu bodoh. Gak ada satupun penelitian valid yang mendukung klaim ngawur semacam itu. Justru, pemikiran yang salah ini yang lebih berbahaya, karena bikin kamu stres dan tertekan tanpa alasan yang jelas. Jadi, katanya nih, kalau kamu onani, otakmu bisa hilang fokus. IQ anjlok. Malah ada yang bilang otak bocor, atau mendadak jadi pikun susah ingat pelajaran. Dengar baik-baik ya, itu semua cuma mitos, dan mitos-mitos ini bahaya, karena bikin kamu panik tanpa alasan. Tidak ada satupun dasar ilmiah yang bisa membuktikan klaim ngawur semacam itu. Otak kita itu mekanisme kompleks, bukan wadah yang bisa bocor atau zatnya terkuras habis karena aktivitas normal seperti masturbasi. Saat kamu masturbasi, memang ada pelepasan neurotransmitter seperti dopamin dan endorfin. Dopamin ini terlibat dalam sistem reward dan kesenangan, sementara endorfin bikin kamu merasa rileks dan meredakan stres. Ini adalah respon fisiologis alami tubuh, bukan proses yang merusak sel saras atau mengecilkan otak. Otak tidak akan kehilangan kemampuannya untuk fokus atau mengingat hanya karena kamu mengeluarkan energi dalam bentuk orgasme. Bayangkan, kalau itu benar, semua orang dewasa di dunia ini pasti sudah jadi bodoh dan pikun. Absurd kan? Justru, yang bikin otakmu terganggu itu kalau kamu terus-terusan cemas dan tertekan karena termakan info sesat kayak gini. Nah, sekarang pertanyaannya, dari mana sih semua omong kosong ini berasal? Kok bisa mitos sengawur ini masih aja dipercaya? Jelas-jelas ini semua berakar dari kurangnya edukasi seksual yang komprehensif. Banyak dari kita, dari kecil sampai remaja, nggak dapat informasi yang benar tentang tubuh dan seksualitas dari sumber yang kredibel. Akhirnya, ruang kosong itu diisi sama mitos, desas-desus, atau ajaran moral yang nggak punya dasar ilmiah. Belum lagi stigma sosial dan budaya yang bikin topik ini jadi tabu. Dulu, bahkan beberapa abad lalu, onani sering dikaitkan dengan dosa, penyakit jiwa, atau kelemahan moral. Ini bukan cuma di Indonesia loh, tapi di banyak budaya. Para ahli zaman dulu dengan teori-teori konyolnya mencoba menjelaskan hal yang mereka sendiri nggak ngerti, dan akhirnya malah jadi dasar mitos yang terus diwariskan. Jadi, saat kamu nggak punya pengetahuan yang kuat, gampang banget termakan sama cerita-cerita seram dari internet atau lingkungan sekitar yang bilang onani itu bikin kamu bodoh, gampang lupa, atau bahkan gila. Padahal, yang bikin kamu bodoh itu kalau kamu nggak mau mikir kritis dan terus-terusan percaya sama informasi yang jelas-jelas salah kayak gini. Mitos-mitos ini bertahan bukan karena ada kebenaran ilmiahnya, tapi karena ketidaktahuan dan ketakutan yang sengaja dipelihara. Stop dulu drama ketakutanmu itu deh. Sekarang, gue mau ajak kamu ngerti gimana sih otak kamu itu beneran kerja waktu kamu lagi onani. Ini bukan sihir atau perusak, ini biologi dasar. Saat kamu merasakan kesenangan, termasuk saat masturbasi, otakmu itu melepaskan berbagai zat kimia yang namanya neurotransmitter. Yang paling sering disebut itu dopamin. Ini bukan musuh ya. Dopamin itu hadiah alami dari otakmu. Dia yang bikin kamu ngerasa senang, termotivasi, dan puas. Pelepasan dopamin itu mekanisme normal otak untuk merespon hal-hal yang menyenangkan, sehat, atau penting untuk kelangsungan hidup.
Jadi kalau kamu ngerasa enak, itu karena otakmu lagi jalanin fungsinya dengan benar. Selain dopamin, ada juga oksitosin. Hormon ini sering disebut hormon cinta atau kesejahteraan. Oksitosin itu bikin kamu ngerasa rileks, tenang, dan mengurangi stres. Jadi, masturbasi itu bisa jadi semacam mekanisme alami tubuh untuk regulasi mood dan relaksasi, bukan malah bikin kamu rusak atau gila. Dan soal otak rusak itu, dengar baik-baik. Otak kita itu punya kemampuan luar biasa yang disebut neuroplastisitas. Artinya, otak itu bisa berubah, beradaptasi, dan bahkan membentuk koneksi baru sepanjang hidupmu. Dia nggak statis. Proses onani dalam batas wajar justru cuma mengaktifkan jalur-jalur saraf yang sudah ada dan memperkuat sensasi positif, bukan menghancurkannya. Kerusakan otak itu lebih disebabkan hal-hal seperti trauma fisik, penyakit neurologis, atau penyalahgunaan zat, bukan dari aktivitas biologis normal kayak gini. Jadi berhenti panik dengan mitos-mitos nggak masuk akal. Oke, jadi kalau onani nggak bikin otakmu rusak fisik, terus kenapa banyak yang ngerasa cemas, takut, bahkan sampai merasa berdosa? Nah, ini dia kerusakan yang sebenarnya. Kerusakan psikologis. Bukan otaknya yang hancur, tapi pikiran dan mentalmu yang jadi korbannya karena termakan mitos nggak jelas. Rasa bersalah, malu, cemas berlebihan, stres kronis, bahkan depresi. Ini semua nyata, dan ini yang ganggu fungsi kognitif serta perilakumu. Kamu jadi susah fokus, gampang lupa, atau bahkan kehilangan minat. Otakmu memang gak rusak secara fisik, tapi kerja otaknya jadi gak optimal karena kamu terus-terusan dihantui pikiran negatif. Saat kamu stres kronis karena mitos itu, tubuhmu akan melepaskan kortisol. Ini hormon stres utama. Normalnya, kortisol itu bagus buat respons cepat. Tapi kalau dia terus-terusan tinggi di otakmu, itu yang bahaya. Kortisol berlebih bisa mengecilkan bagian otak yang penting buat memori dan pengambilan keputusan, seperti hipokampus dan korteks prefrontal. Akibatnya, konsentrasi buyar, daya ingat menurun, dan kamu jadi lebih gampang cemas atau bad mood. Jadi, bukan onaninya yang bikin otakmu rusak, tapi kecemasan dan stres berlebihan karena mitos itu yang secara tidak langsung mengganggu fungsi otakmu. Sadar nggak sih, justru ketakutanmu itu yang lebih berbahaya. Oke, jadi kalau udah jelas onani itu normal dan nggak bikin otakmu rusak fisik, terus gimana cara menyembuhkan kerusakan psikologis yang udah terjadi karena mitos itu? Gampang. Pertama, hentikan konsumsi mitos sampah. Cari informasi yang benar dari sumber medis yang kredibel, bukan dari grup chat atau web gak jelas. Pendidikan seksual yang benar itu penting, biar kamu gak gampang dibodohi. Kedua, ngomong. Jangan pendam sendiri. Ngobrol sama orang tua atau orang dewasa yang kamu percaya. Mereka bisa bantu kasih perspektif dan dukungan. Ketiga, kelola stres. Kalau kamu cemas dan merasa bersalah, itu bukan karena onaninya, tapi karena pikiranmu. Salurkan energi ke hal positif. Olahraga, hobi, belajar. Itu jauh lebih produktif buat otakmu daripada mikirin mitos nggak jelas. Ingat, onani itu bagian normal dari perkembangan seksualitas. Nggak ada yang perlu kamu sesali apalagi sampai ngerasa dosa. Fokuslah pada kesehatan mentalmu, bukan pada mitos yang bikin kamu paranoid. Otakmu itu kuat, tapi kalau terus-terusan dijejali ketakutan, ya gimana mau kerja optimal? Jadi, cerdaslah dalam mencari informasi dan berani buat minta bantuan. Jadi, setelah semua penjelasan ini, kesimpulannya cuma satu. Klaim onani bikin otak remaja rusak itu mitos besar dan tidak ada dasar ilmiahnya sama sekali. Otakmu itu bukan barang ringkih yang gampang rusak cuma karena aktivitas normal seperti masturbasi. Justru yang bahaya itu adalah terus-menerus membiarkan dirimu dihantui rasa bersalah, cemas, dan ketakutan tidak beralasan akibat mitos-mitos sampah itu. Ingat kan yang tadi saya jelaskan? Stres dan kecemasan kronis itu yang bisa mengganggu fungsi optimal area penting di otakmu, seperti korteks prefrontal untuk konsentrasi dan hipokampus untuk memori, bukan onaninya. Kamu harus cerdas membedakan mana fakta medis, mana rumor yang cuma bikin mentalmu anjlok. Hidup itu terlalu berharga untuk dihabiskan dengan rasa takut yang tidak berdasar. Beranilah mencari kebenaran, berani bertanya, dan berani untuk hidup tanpa rasa malu yang tidak perlu.
Fokuslah pada kesehatan mentalmu, jaga otakmu dari informasi sesat, dan berdayakan dirimu dengan pengetahuan yang akurat. Kalau video ini bermanfaat dan mencerahkan, jangan pelit buat like, share ke teman-temanmu yang mungkin masih terjebak mitos ini, dan subscribe channel gue biar kamu nggak ketinggalan info kesehatan yang jujur dan tanpa basa-basi. Gue Dr. Wani, jangan asal percaya mitos.